Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Videntia Hulu di Prof. Binsaro Channel, selalu menginspirasi. Pada konten kali ini kita kembali belajar matematika dengan topik operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Namun sebelumnya dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis alias nggak berbayar. Oke, langsung saja kita pada topiknya. Judulnya adalah operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Ini perlu diketahui karena dalam matematika sering terdapat bentuk soal yang mengandung 4 jenis operasi hitung, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Namun 90% orang melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal seperti itu karena belum paham bagaimana sebenarnya urutan operasi pada bilangan bulat maupun pecahan itu sendiri. Simak terus video berikut ini. Adapun beberapa hal yang perlu diingat dalam melakukan operasi hitung campuran pada bilangan pecahan tersebut. Yang pertama adalah selesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Artinya bahwa kalau misalnya dalam bentuk soal itu ada beberapa operasi hitung, kemudian ada juga yang ada di dalam kurung, maka yang pertama sekali dikerjakan adalah yang ada di dalam kurung. Misalnya bentuk soal seperti ini, maka ini dijumlahkan terlebih dahulu. Mengapa? Karena kalau kita perhatikan bentuk soalnya, ada operasi perkalian dan ada juga operasi penjumlahan. Namun yang ada di dalam kurung adalah operasi penjumlahan, makanya di sini dijelaskan bahwa jumlahkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah operasi perkalian dan pembagian sama kuat, namun yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Itu artinya bahwa perkalian dan pembagian ini mereka sama-sama kuat. Maksudnya adalah kalau misalnya dalam bentuk soal ada perkalian dan ada pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan pembagian. Namun kalau misalnya keduanya sama-sama ada di dalam satu bentuk soal, maka kita kerjakan sesuai dengan urutan, yaitu mulai dari sebelah kiri. Misalnya bentuk soalnya adalah seperti ini. Bentuk soal seperti ini dikerjakan mulai dari bagi terlebih dahulu. Mengapa? Karena pada soal ini operasi yang ada yang pertama adalah pembagian, baru perkalian. Nah, karena keduanya sama-sama kuat, namun yang dikerjakan adalah pembagian. Mengapa? Karena yang ada di sebelah kiri itu adalah tanda pembagian. Makanya diberi penjelasan di sini bahwa bagi terlebih dahulu. Kita teruskan dengan hal yang ketiga, yaitu penjumlahan dan pengurangan sama kuat, namun yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Ini juga sama peraturannya di perkalian dan pembagian, yang mana yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang ada di sebelah kiri. Maksudnya kalau misalnya dalam bentuk soal itu ada penjumlahan dan ada juga pengurangan, maka perhatikan yang manakah operasi yang terletak di sebelah kiri. Jadi itulah yang dikerjakan terlebih dahulu. Kita perhatikan soal seperti ini. Soal ini dikerjakan dengan cara kurangi terlebih dahulu. Mengapa? Karena kalau kita perhatikan dalam soal ini ada tanda pengurangan dan ada tanda penjumlahan. Nah, pengurangan dan penjumlahan ini pada dasarnya mereka sama-sama kuat. Namun yang terletak di sebelah kiri itulah yang dikerjakan terlebih dahulu. Kebetulan pada soal ini yang terletak di sebelah kiri adalah tanda pengurangan, makanya kurangi terlebih dahulu, baru nanti diteruskan dengan penjumlahan. Adapun hal yang keempat adalah operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Maksudnya di sini adalah kalau misalnya ada bentuk soal
dia mengandung 4 jenis operasi sekaligus, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka perlu diingat bahwa perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Itu artinya bahwa yang dikerjakan terlebih dahulu adalah antara perkalian dan pembagian. Namun kalau misalnya ada perkalian dan juga pembagian, maka perhatikanlah tanda mana yang terletak di sebelah kiri. Kalau misalnya perkalian dan pembagian sudah tuntas, barulah diteruskan dengan penjumlahan dan pengurangan dengan memperhatikan tanda manakah yang terletak di sebelah kiri. Kita perhatikan bentuk soal seperti ini. Soal yang terlihat ini dikerjakan sesuai dengan urutan, yaitu kali, bagi, kurang, dan tambah. Mengapa? Karena dalam bentuk soal ini ada 4 jenis operasi sekaligus, yaitu pengurangan, perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Kalau kita perhatikan, sesuai dengan peraturan yang keempat bahwa perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Itu artinya bahwa yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah antara perkalian dan pembagian. Namun perhatikan kembali urutan. Kalau misalnya yang terletak di sebelah kiri adalah perkalian baru pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Kemudian baru diteruskan dengan pembagian. Setelah perkalian dan pembagian tuntas, baru kita kurangi, kemudian ditambah. Mengapa bukan ditambah duluan baru dikurangi? Karena operasi pengurangan terletak di sebelah kiri penjumlahan. Sehingga kalau misalnya ada jumpa dengan soal seperti ini, maka kerjakan sesuai dengan urutan kali, bagi, kurang, kemudian tambah. Jadi seperti itulah aturan-aturan dalam melakukan operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Supaya aturan-aturan tersebut semakin jelas, maka silakan perhatikan contoh soal berikut ini. Sederhanakanlah bentuk-bentuk berikut ini. Nomor 1, soalnya adalah 4, 5/9 dikurang 1, 2/3 ditambah 3, 1/6. Jadi soalnya adalah pecahan campuran. Bagaimana cara penyelesaiannya? Perhatikan terus video berikut ini. Cara menyelesaikan soal seperti ini adalah perhatikan dulu operasi yang ada dalam bentuk soal. Operasi yang ada dalam bentuk soal ini adalah operasi pengurangan dan penjumlahan. Yang ada di sebelah kiri adalah pengurangan, berarti yang terlebih dahulu dikerjakan adalah pengurangan, baru nanti dijumlahkan. Karena ini bentuk soalnya adalah pecahan campuran, maka cara menyelesaikannya adalah pada pecahan pertama ada bilangan 4, kemudian pecahan kedua ada bilangan negatif 1, kemudian pada pecahan ketiga ada bilangan positif 3. Jadi ini semua dikurangi dan dijumlahkan. 4 dikurang 1 ditambah 3. Ketiga bilangan ini didapat dari sini. 4, 1, 3. Kemudian ditambah dengan pecahan pertama adalah 5/9. Kemudian dikurang, ini tanda pengurangan, 2/3, kemudian ditambah 1/6. Kemudian kita kerjakan yang ada di dalam kurung ini. Kalau kita perhatikan, ketiga bilangan pecahan ini, dia memiliki penyebut yang berbeda-beda. Berarti kita tidak bisa langsung mengurangi maupun menjumlahkan. Maka langkah yang seharusnya adalah kita harus mencari yang namanya penyebut baru dari ketiga pecahan tersebut. Penyebut barunya adalah 18. Mengapa 18? Karena pada dasarnya penyebut baru itu artinya bilangan yang bisa membagi ketiga penyebut tersebut, atau penyebut baru itu bisa dikatakan dengan KPK dari ketiga penyebut tersebut. Bilangan yang bisa membagi 9, 3, dan 6 adalah 18. Makanya penyebut barunya adalah 18. Setelah kita dapat penyebut barunya ada 18, maka kita teruskan dengan langkah berikutnya, yaitu sama dengan 6. 6 ini diperoleh dari hasil pengurangan 4 dikurang 1 sama dengan 3, kemudian ditambah 3 sama dengan 6. Baru ditambah. Yang ada di dalam kurung ini kita jabarkan seperti berikut.
10 per 18 ini semua dari mana? Perhatikan, penyebut baru tadi adalah 18, maka 18 ini kita bagi dengan 9, hasilnya adalah 2, baru dikali dengan 5, hasilnya adalah 10. Makanya pecahannya menjadi 10 per 18. Kemudian dikurang dengan 18 dibagi dengan 3, hasilnya 6, kemudian dikali dengan 2 adalah 12. Sehingga bentuk pecahan yang kedua adalah 12 per 18. Ditambah 18 dibagi 6 sama dengan 3, 3 kali 1 sama dengan 3. Sehingga bentuk pecahan yang ketiga adalah 3 per 18. Kemudian kita teruskan sama dengan 6, ini dari atas 6, kemudian ditambah 1 per 18. 1 per 18 ini kita peroleh dari hasil pengurangan pecahan di atas. Ini bisa dikurangi dan dijumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Jadi kalau misalnya penyebutnya sudah sama, maka bisa dilakukan operasi pengurangan maupun penjumlahan. Yang kita kurangi dan jumlahkan adalah pembilang dari masing-masing pecahan tersebut. Pembilang dari pecahan pertama adalah 10 dikurang 12, hasilnya adalah negatif 2. Negatif 2 ditambah 3, hasilnya adalah 1. Sehingga bentuknya menjadi 1 per 18. Kemudian 6 ditambah 1 per 18, hasilnya adalah 6 1 per 18. Jadi jawabannya adalah 6 1 per 18, pecahan campuran. Jadi seperti itulah cara menyelesaikan soal pertama. Sekarang kita teruskan dengan contoh soal kedua, yaitu 2 1 per 2 dikali 5 3 per 5 ditambah 1 2 per 7. Kita perhatikan bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini. Yang pertama sekali dulu adalah perhatikan letak daripada operasi yang ada. Operasi yang ada di dalam bentuk soal ini adalah pertama perkalian, kemudian penjumlahan. Namun dalam mengerjakan soal seperti ini, saya tegaskan bahwa yang pertama sekali dikerjakan adalah penjumlahan. Walaupun sebenarnya perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan, namun karena penjumlahan itu ada di dalam kurung, maka yang pertama sekali dikerjakan adalah penjumlahan. Kita teruskan. 5 per 2 ini diperoleh dari hasil 2 1 per 2. Ini pecahan campuran, kita ubah dia menjadi pecahan biasa. 2 dikali 2 sama dengan 4, ditambah 1 sama dengan 5. Makanya bentuknya menjadi 5 per 2. Kemudian dikali, begitu juga dengan yang ada di dalam kurung, kita ubah semua dalam bentuk pecahan biasa. 5 dikali 5 sama dengan 25, ditambah 3 sama dengan 28 per 5. Kemudian ditambah 9 per 7, itu diperoleh dari 7 dikali 1 sama dengan 7 ditambah 2 sama dengan 9. Jawabannya adalah 9 per 7. Kalau misalnya kita sudah sampai ke bentuk ini, maka kita teruskan dengan mencari penyebut baru. Sesuai dengan yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa yang pertama sekali kita kerjakan adalah yang ada di dalam kurung. Yang ada di dalam kurung ini kebetulan penjumlahan pecahan, dan mereka memiliki penyebut yang berbeda. Ini penyebutnya 5, sementara yang ini penyebutnya 7. Berarti kita harus mencari penyebut baru, yaitu 35. Mengapa? Karena bilangan 35 ini bisa membagi 5 dan bisa juga membagi 7. Sehingga kita teruskan. 5 per 2 menetap ini dari atas 5 per 2, baru dikali dengan ini 35 dibagi 5, hasilnya 7. 7 dikali 28, hasilnya 196 per 35. Bukan per 5 lagi, karena kita sudah mendapatkan penyebut baru. Jadi penyebut baru inilah yang kita gunakan pada bentuk-bentuk seterusnya. Kemudian ditambah dengan 35 dibagi 7, hasilnya 5, dikali 9, hasilnya 45. Sehingga bentuknya menjadi 45 per 35.
Kalau misalnya kita sudah sampai ke bentuk ini, maka kita bisa langsung menjumlahkan karena penyebutnya sudah sama, sehingga jawabannya menjadi 5/2, ini masih menetap, dikali 196 ditambah 45, jawabannya adalah 241/35. Kemudian setelah selesai operasi penjumlahan, barulah kita teruskan dengan perkalian, yaitu kita kalikan 5 dengan 241, hasilnya adalah 1205, kemudian 2 dikali 35, hasilnya adalah 70. Jadi kalau misalnya kita sudah sampai ke bentuk ini, bisa saja jawaban kita benar, tetapi kita masih bisa mengubah bentuk pecahan ini ke bentuk pecahan campuran. 1205/70 kita ubah ke pecahan campuran menjadi 17/15/70. Mengapa? Karena hasil dari 17 dikali dan 70 adalah 1190. Tersisa lagi 15 karena yang di atas adalah 1205. 1205 dikurang 1190 tersisa 15. Jadi sisanya itu dibuat sebagai pembilang daripada pecahan tersebut. Kemudian bentuk ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara 15 ini dan 70 sama-sama dibagi dengan 5, hasilnya menjadi 17, ini menetap. 15 dibagi 5 hasilnya 3, dan 70 dibagi 5 hasilnya 14. Maka jawabannya adalah 17 3/14. Jadi seperti itulah cara menerapkan peraturan-peraturan operasi campuran pada bilangan pecahan, dan semoga video ini bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih.